Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan hari ini tanggal 10 Mei kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan spesial Jemaat NGD dimanapun berada. Karena keterbatasan tidak boleh beribadah di rumah-rumah ibadah, maka akan diselenggarakan ibadah di rumah. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan waktu untuk bisa bersama-sama beribadah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 bagian D. Yesaya 63 ayat 11 bagian D, demikian firman Tuhan. Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Roh Kudus diberikan oleh Tuhan bukan hanya pada waktu perjanjian baru. Perjanjian lama pun Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan pada orang-orang yang berkenan di hadapan Dia. Mungkin kita masih ingat bagaimana Allah memberikan rohnya kepada Saul, dan setelah Saul melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak mau bertobat, maka roh Tuhan diangkat dari dalam kehidupannya sehingga Roh Kudus atau Roh Allah tidak ada dalam kehidupannya, dan kita bisa melihat bagaimana perbuatan seorang Saul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan oleh karena Roh Kudus tidak ada dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Raja Daud ketika diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul, maka Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kehidupan Daud sehingga membuat dia menjadi seorang yang berhasil dalam setiap melaksanakan apapun juga dalam kehidupan mereka, terutama sebagai pemimpin pada zaman Raja Daud. Dan ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak meminta yang lain, dia cuma meminta jangan diambil rohnya, Roh Kudus Tuhan dari dalam kehidupannya. Sebab Roh Kudus itulah yang memampukan dia, memberikan kekuatan kepada dia, yang memberikan keberhasilan kepada dia dalam menghadapi setiap perkara di dalam kehidupannya. Sehingga melalui kehidupan Raja Daud, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei yang akan datang, maka seperti biasa Gereja Pantekosta di Indonesia akan mengadakan doa 10 hari, yaitu doa pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan kita berharap melalui pencurahan kuasa Roh Kudus ini banyak anak-anak Tuhan yang dikuatkan, banyak anak-anak Tuhan yang menerima kuasa, banyak anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Nah, tentu kita berharap kalau ibadah di gereja-gereja sudah bisa dilakukan, tapi sekalipun tidak, maka kita akan menyelenggarakan doa 10 hari di rumah masing-masing. Pada pukul 19 kita akan mulai, dan kita akan bersama-sama berdoa meminta pencurahan kuasa Roh Kudus. Itu salah satu program dari GPD NGD, sehingga membuat umat boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan mereka. Karena begitu penting pimpinan kuasa Roh Kudus, sebab kita pahami bersama bahwa kuasa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dialah yang berkuasa di bumi, demikian juga di dalam surga. Kita melihat dalam Kisah pasal 2 ayat 4a berkata demikian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4a berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata bahwa mereka harus berkumpul di atas loteng, kamar loteng, untuk menunggu pemberian dari Allah Bapa tentang seorang penolong dalam kehidupan umatnya. Sebab Yesus berkata dia tidak
rela kalau sepeninggal dia, umatnya tidak ada yang memimpin. Nah, kita melihat bagaimana setelah pencurahan kuasa Roh Kudus di kamar loteng, seorang yang sudah banyak menyangkal di dalam kehidupannya, dia berkata dia tidak mengenal Yesus, dia berkata bahwa dia tidak pengikut Yesus, dan dia berkata dia tidak mengenal Yesus. Tapi sekali berkhotbah dia pada waktu itu setelah kepenuhan Roh Kudus, maka 3.000 orang boleh bertobat. Ini luar biasanya pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam perjalanan iman kita, Roh Kudus itu adalah pendamping yang memberikan kepada kita kuasa, yang memberikan kepada kita kepintaran, yang memberikan kepada kita kasih karunia untuk kita melakukan apa yang baik dan terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak kasih karunia melalui Roh Kudus yang diberikan kepada umatnya, kepada hambanya, dan kepada gerejanya. Dan salah satunya kita buka di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, tapi kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, ada yang diberikan hikmat untuk berkata-kata, untuk memberikan pengajaran dengan pengetahuan. Ada karunia penyembuhan, ada karunia menuntun orang, ada karunia menjadi seorang pengkhotbah, ada karunia untuk menjadi seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Itu dikerjakan oleh satu roh. Tanpa pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebab bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan kalau tidak melalui pimpinan kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus itulah yang mengadakan komunikasi dengan roh kita. Jadi roh Allah dan roh kita bekerja sama untuk mengajar kepada kita, untuk melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi begitu luar biasanya karya Roh Kudus dalam kehidupan pengembalaan. Begitu luar biasanya karya Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan. Begitu luar biasanya juga kuasa Roh Kudus dalam penyembuhan. Banyak orang-orang sakit yang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan mereka menerima kesembuhan. Itu semua adalah karena karya dari Roh Kudus. Dan banyak orang yang bertobat kembali pada jalan kebenaran firman Tuhan, itu juga oleh karena karya Roh Kudus. Jadi luar biasa Roh Kudus. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan
harus memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, hingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bagaimana Roh Kudus bisa berkarya melalui pelayanan hamba-hambanya untuk menulis dalam kehidupan umat Tuhan sebagai surat terbuka. Setiap orang bisa membaca. Bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bisa melihat karunia Tuhan dalam kehidupan hambanya. Dan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan para pelayannya. Ini yang mengerjakan Roh Kudus. Dan itu ditulis bukan pada batu-batu, bukan, tapi pada hati kita. Hati kita Roh Kudus menulis. Sehingga hati kita semakin bertaut dengan Tuhan. Hati kita semakin bersih di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam hati yang najis. Di dalam hati yang kotor. Di dalam hati yang rusak, nggak mau dia. Jadi kalau kehidupan seseorang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hatinya, maka hatinya menjadi bersih. Ada memancar kehidupan. Ada memancar air kehidupan yang memberikan berkat dalam kehidupannya maupun kehidupan orang lain. Dan karya Roh Kudus juga luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Jadi kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara melihat ada orang Kristen yang perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Atau hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus ada tapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia biarkan Roh Kudus itu. Dia tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan imannya. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dengan memberikan seorang penolong bagi kita dalam kita menjalankan iman percaya kita kepada Tuhan tidak berhasil. Karena kita hidup memakai pemikiran kita sendiri, memakai kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan melalui pimpinan kuasa Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang diberikan kepada kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu,
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hamba-hamba Tuhan memberitakan kabaran Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memberitakan sukacita, memberitakan damai sejahtera dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan sesuatu pengertian kepada setiap orang yang menerima kabar pemberitaan Injil. Sehingga melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga keselamatan yang Tuhan janjikan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia menjadi nyata dalam kehidupan kita. Itulah hasil karya dari Roh Kudus. Kalau kita baca dalam ayat 18 sampai 22, masih 1 Petrus pasal 1, ayat 18 dan 22, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kami percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Luar biasa. Bahwa Tuhan mengajar kepada kita untuk berbagi kasih. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, melalui penebusannya, melalui kematiannya di kayu salib, nah kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan belajar untuk mengasihi sesama manusia, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi tidak ada satupun perkara yang ada di dalam dunia ini yang terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Bahasa kasih adalah bahasa yang paling gampang untuk dicerna. Karena manusia terlalu ego di dalam kehidupannya. Terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada firman Tuhan, tidak peduli kepada pelayanan, sehingga hidupnya buat diri sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan untuk itulah Dia telah mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setelah 40 hari Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang pada saatnya nanti turun ke dalam dunia ini untuk mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kita masih menunggu waktunya. Selama menunggu waktunya ini kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun kita melakukan kehidupan kita di dalam kasih Allah. Kasih adalah kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang melalui kehidupan kita nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Yang terakhir kita baca di 1 Korintus pasal 13 ayat 8. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 berkata demikian, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kalau kita menunggu pencurahan kuasa Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa roh,
untuk bernubuat, untuk menerima pengetahuan firman Tuhan, dan pengetahuan yang lain itu akan lenyap. Tapi kasih tidak akan lenyap, dia kekal. Sampai kita masuk ke dalam surga, kasih itu masih ada menyertai kehidupan kita. Nah, itulah luar biasanya. Kasih adalah sesuatu yang sempurna. Jadi kalau orang memiliki kasih, dia tidak akan pernah merasa takut dalam hidupnya. Menghadapi apapun juga dia tidak akan takut. Karena dia percaya kasih Allah menyertai kehidupannya. Kasih Allah menolong kehidupannya. Kasih Allah memberkati kehidupannya. Dan kasih Allah mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan orang. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan saya bersyukur untuk Jemaat NGD. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kembali firman-Mu mengajar kepada kami bahwa Roh Kuduslah yang mampu memberikan kekuatan kepada kami, yang menolong kami untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami, hingga boleh nyata kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh-Mu yang kudus boleh memimpin, menuntun dan mengajar kepada kami untuk melakukan kehendak firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami nama boleh dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan jemaat-Mu, para pekerja-Mu, umat-Mu dan hamba-Mu di GPI NGD, dalam nama Yesus. Kau berkati kehidupan mereka, bagi hidup mereka untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan. Tindas Kau angkat dan memberikan kekuatan, dan mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran ilmu dan nama-Mu seluruh muka bumi ini dimanapun mereka berada. Kau kirim berlaksa-laksa bala tentara-Mu dari surga turun ke dalam dunia ini untuk menyertai, memberkati, menolong dan melindungi umat-Mu, gereja-Mu, hamba-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami serahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT/RW di kampung. Pakai kehidupan mereka untuk jadi saluran berkat bagi kami. Dan kalau saat ini ada pembatasan, tidak boleh mengadakan kegiatan ibadah, baik di gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain, dalam nama Yesus kami serahkan perkara ini dalam tangan-Mu. Percepat proses ini Bapa, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.